Anaknya berharap, anaknya Rabi berharap orang gila ini hanya ambil satu potong halwa. Ternyata waktu diantar ke sana, orang gila nggak ngerti, dilihat ada makanan, diambil sama piringnya, dimakan semua, tidak tersisa sedikit pun, lalu dilempar piringnya, pergi nggak terima kasih. Rabi bin Haytham ini seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kesolehannya. Yang berkata Abdullah bin Umar, wahai Rabi, kalau seandainya Rasulullah SAW melihatmu, dia pasti akan mencintaimu karena luar biasa imannya. Dia stroke setengah badan, jemaah sekalian. Satu waktu ada dua muridnya datang ke rumahnya bertamu. Waktu bertamu di rumahnya, lalu berkatalah muridnya, wahai imam, pertanyaan pertama nih, dan ini saya selalu sarankan kepada kaum muslimin, kalau ada waktu ziarah ke rumahnya ulama atau bertemu dengan mereka, minta dinasihatin. Mungkin sebuah hadis kita dengar sudah cukup membuat iman kita berkobar sampai kita meninggal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, wahai imam, apa yang membuat anda tidak berani atau tidak bahkan mengeluarkan kalimat dari mulut anda kecuali semua kebaikan? Yang ada cuma tanya kabar, yang ada cuma zikrullah, nasihat, semua membaca Al-Quran, tidak pernah ada yang ghibah, nggak pernah fitnah. Bagaimana bisa anda kontrol diri anda itu? Apa jawaban dia? Perhatikan, dia mengatakan, wahai muridku, kami beriman kepada Allah, dan Allah Tuhan kami telah menitipkan di pundak kami, di kanan Raqib dan di kiri Atid. Yang Raqib mencatat yang baik dan Atid mencatat yang buruk. Dan demi Allah, semua yang dicatat oleh kedua malaikat tersebut akan dibacakan untukmu di sana di akhirat, dan dihisap juga untukmu. Jadi membuat saya terkontrol karena saya yakin ada Tuhan Allah. Allah titipin malaikat kepada saya, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, dan pasti akan ada hisab hari kiamat. Maka saya tidak berani ucapkan sembarangan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, dia takut hisab hari kiamat dari Allah SWT, dia hanya mengucapkan yang baik, dan atau dia diam, dia tidak ikut-ikutan. Baik, terjadilah proses setelah itu. Masih di rumahnya Rabi bin Haytham, tiba-tiba anaknya keluar dari dalam dapur, jemaah sekalian, lalu membawa makanan namanya halwa. Halwa ini susah buatnya, bahannya mahal. Dikeluarkan oleh istrinya dari dapur, disuruh anaknya laki-laki bawa, lalu dikeluarkan, dipotong-potong. Kata anaknya, wahai ayahku, Rabi berkata, wahai ayahku, ibuku membuat halwa ini susah sekali, bahannya mahal, susah buatnya, tolong anda makan. Kata Rabi, baiklah, karena selama ini kata ulama hadis, Rabi nggak pernah tuntut istrinya buat masakan khusus, apa yang dikeluarin dimakan gitu. Maka istrinya malu dibuatan makan mahal. Begitu dia ingin memegang makanan itu, jemaah sekalian, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Waktu diketuk pintu rumahnya, dia suruh anaknya kasih isyarat buka pintu, dibuka. Ternyata depan pintu bukan orang fakir miskin, jemaah sekalian, tapi orang gila, rambutnya berantakan, tidak ada sendalnya, bajunya kotor. Dari mulutnya dalam kisah ini dikatakan ngalir air liur, pemandangan yang tidak nyaman gitu. Lalu dia beri isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi ibn Haytham nunjuk anaknya, suruh ambil piring halwa itu, antarin ke orang itu. Diangkatlah oleh anaknya, diantar ke sana. Anaknya berharap, anaknya Rabi berharap orang gila ini hanya ambil satu potong halwa. Ternyata waktu diantar ke sana, orang gila nggak ngerti, dilihat ada makanan, diambil sama piringnya, dimakan semua, tidak tersisa sedikit pun, lalu dilempar piringnya, pergi nggak terima kasih. Orang gila. Ditutuplah pintu. Anaknya Rabi ibn Haytham kembali kepada ayahnya, lalu berkata, ya wahai ayahku, semoga Allah merahmati anda. Kalau itu tadi yang minta-minta, orang gila. Perhatikan garis bawah ini kalimat yang saya ucapkan ya. Anaknya bilang, dia tidak mengerti apa yang sedang dia makan. Dia nggak tahu apa yang sedang kita kasih. Tadi kalau anda suruh saya ke dapur, ambil roti kah, ambil nasi, dia juga makan. Kenapa harus halwa yang setengah mati ibu saya buatin gitu? Apa jawaban Rabi ibn Haytham? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih, nggak penting buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan itu. Allah nggak nilai siapa yang terima, tapi Allah nilai innamal a'malu binniyat. Niat anda pada saat memberikan itu sebagaimana? Ikhlas nggak? Tulus nggak? Itu yang penting bagi Allah, nggak penting itu semua. Allah tahu. Lalu dia bacakan ayat, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Yang terjadi jemaah sekalian setelah itu, tiba-tiba kedengaran azan duhur. Waktu itu di sana, kejadian di Irak, tapi bin Haytham ini stroke setengah badan, jemaah sekalian, nggak bisa bergerak. Waktu dengar azan, dia kasih isyarat anaknya, itu suruh pikul, topang sebelah kanan. Muridnya bilang, saya datang ke sebelah kirinya topang, minta ke masjid, stroke setengah badan ya. Muridnya lalu bilang, saya ngomong sama dia, wahai imam,
Imam itu maksudnya kayak sekarang kiai atau ustad. Wahai imam, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, stroke setengah badan, boleh sholat di rumah. Apa jawaban Rabi? Sekali lagi, iman kepada Allah membentuk pribadi. Dia mengatakan apa? Wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan. Lalu aku salat di rumahku, demi Allah aku akan datangi masjid walaupun aku merangkak, karena yang panggil adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Terbentuk pribadi Rabi ibn Haytham menjadi orang yang bisa terkontrol karena meyakini ada Tuhan namanya Allah.